Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dampak pernikahan di usia muda. Kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga diberikan kemudahan untuk memahami serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Kita membahas lebih lanjut tentang pernikahan di usia muda atau di usia dini. Saya ingin sampean memahami terlebih dahulu bahwa ada undang-undang di negara kita yang mengatur tentang perkawinan. Ini hal yang utama tentang batas usia minimal. Kalau sebelumnya di undang-undang tersebut disebutkan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Laki-laki 19 sedangkan untuk perempuan 16 tahun. Namun ada perubahan. Jadi laki-laki maupun perempuan batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Kecuali ada hal mendesak dan didukung dengan bukti-bukti yang diperlukan. Tujuannya apa? 1. Mencapai usia matang untuk menjalani pernikahan dan meminimalkan resiko perceraian. Yang kedua, menghindari dampak negatif pernikahan usia dini. Ini yang perlu sampean pahami, undang-undang itu ada untuk mengatur hal-hal tersebut. Oke, undang-undangnya nomor berapa dan tahun berapa? Saya minta ini akan menjadi bagian dari diskusi di grup, bisa browsing. Kita lanjut terlebih dahulu pada slide berikutnya. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda? Ada 3 bagian besar. Yang pertama dari individu, dari orangnya sendiri. Pesatnya perkembangan fisik, mental, dan sosial dapat memicu berlangsungnya pernikahan dini. Mungkin beberapa dari sampean ada yang dianugerahi ini badan yang sehat dan istilahnya perkembangannya lebih pesat daripada teman-temannya. Jadi mungkin badannya lebih tinggi dari teman-temannya, lebih cepat tinggi, lebih cepat besar. Jadi mungkin umumnya disebut lebih cepat terlihat dewasa. Itu juga akan mempengaruhi mental serta sosialnya dan memicu berlangsungnya pernikahan dini. Yang kedua, adanya rendahnya tingkat pendidikan. Jadi perlu diperhatikan, pendidikan itu penting membentengi sampean dari berbagai macam hal. Sikap dan hubungan dengan orang tua, bisa jadi ada yang hubungannya kurang baik dengan orang tua, menjalin hubungan dengan lawan jenis, itu juga akan memicu jadi seperti ini. Di usia sekarang belum saatnya membina hubungan dengan lawan jenis untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang diperbolehkan hanya pertemanan yang berhubungan untuk sekolahnya sampean atau untuk bermain. Dan jika sampean tidak memiliki keterbukaan dengan orang tua tidak akan bisa mendampingi atau memberikan masukan kepada sampean untuk bagaimana sampean menjaga pergaulan dengan teman-temannya sampean. Yang keempat, bisa jadi ini merupakan jalan keluar dari permasalahan. Ada beberapa anak yang lari dari permasalahan, ya sudahlah saya nikah saja, padahal secara fisiknya, secara mental, secara usianya belum matang. Berikutnya, bisa jadi pernikahan usia dini ini disebabkan faktor dari keluarga, beban ekonominya yang berat, bisa juga tingkat pendidikannya yang rendah, jadi pemahaman tentang kesehatan maupun kesehatan mental tentang pernikahan juga kurang. Bisa jadi juga karena adat dan istiadat. Jadi kalau perempuan sudah balik berarti sudah siap untuk menikah. Ada sebagian yang semacam itu. Jadi bisa jadi itu yang memicu terjadinya pernikahan usia dini. Yang terakhir, faktor lingkungan. Kembali lagi, bisa jadi di sebuah wilayah itu adat istiadatnya demikian, pandangan dan kepercayaannya kalau usia sekian memang sudah harus menikah. Bisa juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Berikutnya, penyalahgunaan kekuasaan, jadi pemaksaan.
ada pemaksaan untuk menikahkan anak perempuan usia sekian, bisa jadi. Dan yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan. Kalau undang-undang memperbolehkan menikah di usia dini, otomatis itu juga akan memicu adanya pernikahan usia dini. Kalau tidak, seperti di negara kita ini sebenarnya sudah ada undang-undangnya, minimal usia 19 tahun. Itu penyebab-penyebab pernikahan usia dini. Apa sih sebenarnya yang membuat kita harus membahas mengenai bahaya pernikahan usia dini? Karena ada dampak-dampak negatifnya. Ada 3 bagian juga. Secara umum itu adalah hambatan bagi program kependudukan. Kenapa banyak pernikahan dini? Angka kelahiran juga otomatis meningkat. Hambatan juga akan dialami pada program peningkatan peran wanita. Kenapa? Karena yang hamil melahirkan itu perempuan sampai juga mengasuh anak-anaknya. Dan yang berikutnya adalah pernikahan dini ini akan memberikan dampak meningkatnya angka kawin cerai. Ini akan berdampak pada ketentraman. Kenapa? Usia yang belum matang rawan untuk terjadinya percekcokan dalam rumah tangga, memicu adanya perceraian. Cepat menikah tapi setelah itu cepat bercerai. Itu. Kemudian dampak negatif secara individu adalah terhambatnya perkembangan potensi pribadi, juga kemungkinan melanjutkan pendidikan. Jadi di usia yang seharusnya masih menempuh pendidikan, ternyata harus mengambil peran jadi orang tua, mengambil peran jadi suami, jadi istri. Itu pun tidak bisa secara sempurna. Berikutnya adalah terganggunya status kesehatan akibat gangguan kehamilan usia dini. Ingat, untuk yang putri, untuk remaja putri itu ada batas minimum berapa tahun boleh hamil pada usia berapakah hamil itu dalam keadaan aman. Jadi ada usia minimalnya. Yang terakhir tentunya adalah risiko perceraian. Dampak negatif bagi keluarga adalah kesulitan peningkatan penghasilan keluarga, ya otomatis, dan tidak maksimalnya pendidikan serta pengasuhan pada anak. Itu dampak-dampak negatifnya. Lalu apa yang bisa dilakukan sebagai pencegahan? Yang pertama adalah pendidikan agama yang kuat. Di sana sampean akan tahu bagaimana membatasi pergaulan, bagaimana menjaga diri. Itu yang akan membantu meminimalkan risiko pernikahan usia dini. Berikutnya juga pendidikan dalam keluarga. Keluarga akan mengajarkan bahwa norma-norma yang baik, etika yang baik dalam bergaul, etika yang baik dalam berinteraksi dengan rekan-rekannya seperti apa untuk menjaga dirinya sampai masing-masing dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pola pikirnya juga harus diasah dengan baik. Karena itu harus menjauhi pergaulan negatif. Sekali salah di dalam pergaulan akan membawa dampak-dampak negatif. Nah, ini yang terakhir adalah mengendalikan diri. 4 hal ini. Ada pendidikan agama, pendidikan dalam keluarga, menjauhi hal atau perilaku negatif, artinya memilih lingkungan yang baik. Setelah yang terakhir adalah mengendalikan diri. Semua ada waktunya. Oke? Nah, tentang semua ada waktunya, ini yang ingin saya sampaikan kepada sampean. Setiap hal yang baik akan datang kepada orang-orang yang baik dengan cara-cara terbaik dan waktu yang terbaik pula. Demikian pula dengan sebuah pernikahan. Untuk saat ini adalah saatnya untuk belajar. Pernikahan masih nanti. Itu. Jadi, teruslah menikmati masa remaja untuk menjadi hebat. Alhamdulillah, untuk akhir pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Tugasnya membuat rangkuman untuk materi hari ini. Materi pertemuan 1, 2, 3, 4 jangan lupa juga tetap dikerjakan. Yang hari ini saya minta tolong difoto, diupload melalui GCR. Pembahasan pada pertemuan mendatang kita akan membicarakan tentang pemahaman diri sendiri. Jadi dipersiapkan dengan baik. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.